punk rock kan, punk rock, rockers, terus tuh dulu yang rebellion, habis itu jatuh ke bawah, and then you hit rock bottom, and then you hit the wall sama pengalaman hidup lu kan. Terus akhirnya ada satu titik poin itu yang lu ketemu, bam, oke, udah waktunya berubah nih. Tapi kadang perubahan itu orang-orang ngelihatnya kan, oh lu berubah ini harus dari segi penampilan, lifestyle, everything has to change. Tapi kan yang sebenarnya yang kira-kira dengan identik dengan punk rock lifestyle atau identitas punk rock sendiri dengan lu sekarang yang baru, gue bilang sih taring, karena kan taring lu mantap kali itu kan ya, dengan taring baru, maksudnya kata-kata manusia baru itu yang nggak harus merubah lifestyle lu tapi merubah jalan pikir lu atau pola pikir lu, mindset lu itu kira-kira apa sih bro? Tapi nggak merubah style gue. Justru dengan punk rock ini gue juga membantu apa itu manusia baru, apa itu Hafid yang baru. Nih gitu tuh. Ngerti gak pertanyaan gue belibet ya? Santai, paham paham. Ngerti Iya. ngerti ngerti. Coba deh bro, gimana tuh? Iya. Go ahead. Ya, oke. Jadi sebelum gue kenal Tuhan itu memang gue background gue street punk ya, street punk. Street punks. Dulu karena gue iya street punk. Lebih kayak dulu gue sempat berpikir bahwa gue akan menemukan jati diri gue di jalanan gitu kan. Akhirnya di jalanan itulah yang membentuk banyak karakter gue yang sebenarnya ya kalau untuk sekarang ini udah gak bagus lagi untuk tetap dilakukan. Pada akhirnya ketika gue udah mulai berjalan gimana sih menemukan identitas gue, siapa diri gue itu sendiri, akhirnya disitulah gue mulai berubah dan ketika gue menemukan identitas diri gue itu sendiri ya gue setelah gue kenal Tuhan Yesus justru gue malah mengerti siapa diri gue sendiri gitu kan, kayak gitu. Banyak sih benar-benar kalau misalnya kita bicara masa lalu ya waduh parah banget itu. Nah akhirnya setelah gue menerima Tuhan gue sempat ikut misi ya, sekolah misi gitu. Gue sempat merubah penampilan gue juga, tetapi gue nggak nyalakan tentang penampilan sih sebenarnya mau berubah atau enggaknya. Jadi gue pada waktu itu kan gue konsepnya kayak oh ya gue harus berubah secara penampilan, tetapi ternyata yang gue alamin kayak ternyata cuma penampilan gue, tetapi di dalam diri gue itu masih banyak kayak apa yang rusak gitu loh. Ternyata perubahan itu bukan dari luar dulu tetapi dari dalam gitu, karena gue masih punya kepahitan, gue masih punya amarah, gue pemberontakan ya segala macem lah, nggak suka gue di teater, ternyata tetap masih gimana ya, jiwa gue masih benar-benar liar lah. Dan akhirnya satu titik juga gue ngalami kejatuhan ketika gue mengenal Tuhan. Memang dulu konsep gue ya kenal Tuhan itu, gue pikir kayak kenal Tuhan itu kayak gue bakal sukses gitu, karena yang gue lihat sebelum gue kenal Tuhan itu gue ngeliat kayak orang-orang Kristen itu kayak gimana ya, kayak orang sukses gitu kan, pakaiannya bersih rapi gitu kan. Kalau misalnya apalagi kalau gue ke gereja-gereja gue lihat orang-orang ada lah ya kan, gue jadi pikir wah kayaknya mungkin karena mereka ikut Tuhan jadi seperti itu ya. Akhirnya gue coba pahamin, akhirnya gue salah masuk. Jadi gue sempat sempat kemakan doktrin teologi kemakmuran, ngerti ya? Jadi kayak ikut Tuhan sukses gitu. Ternyata konsep gue salah gitu. Sebenarnya teorinya nggak salah, yang salah itu pola gue yang nangkepnya itu salah. Akhirnya gue mulai terjebak dalam tentang donatur lah ya, tentang keuangan kayak sempat terjebak di situ juga. Gue kan ikut pelayanan, setelah gue ikut sekolah misi gue gabung di organisasi itu, dan ternyata kan organisasi itu ya ternyata bisa menghasilkan uang gitu kan, yang menghasilkan uang, dan ya akhirnya membuat gue jadi semakin jauh lah. Karena gimana sih, yang tadinya lu street punk yang megang duit cuma recehan, terus tiba-tiba lu udah berhadapkan dengan uang yang jutaan yang bisa lu hasilkan gitu kan. Akhirnya gue terjebak di situ. Jadi gue mulai terjebak dalam dunia jual beli ayat, terus jual beli kesaksian, terus membisniskan Tuhan lah intinya gitu kan. Sempat akhirnya Tuhan balikan lagi, gue jatuh lagi,
Akhirnya gue kembali ke kehidupan lama, sempet 3 tahun lah gue hancur di Bali itu. Terus gue mulai terjun ke dunia anak-anak pantai. Gue sempet jadi anak-anak pantai juga di Bali. Jadi gayet-gayet gitu lah kan. Wah, parah lah, parah. Terus gue mulai pakai narkoba lagi, gue mulai pakai putau lagi, suntikan lagi, kacau lagi. Dan satu titik balik, gue ditegur Tuhan itu, gue pakai bareng sama teman gue, terus kayaknya teman gue overdosis gue bawa ke rumah sakit, ternyata tak terselamatkan. Di situ gue mulai rasa takut gitu, dan baru kali itu gue ngalamin namanya rasanya takut mati gitu. Dulu gue nggak takut mati. Dulu gue kan troublemaker ya, selalu nggak di komunitas, nggak di lingkungan gue tinggal, gue selalu bikin masalah dimanapun. Gue nggak takut namanya mati gitu kan, apalagi gue dulu sering dimasain lah, dikeroyokin orang gitu kan, segala macam. Dulu memang gue orangnya gimana ya, nggak takut lah sama mati itu, nggak apa ya, udah nggak ada pikiran gue alah bodo amat gue mati apa kagak gitu. Tapi setelah gue kenal Tuhan, justru gue takut mati gitu, karena segala sesuatu yang gue tahu, kalau gue mati dalam keadaan seperti itu kan kayak sia-sia gitu. Oh iya ternyata seperti itu. Akhirnya gue uh, hubungin kakak Wani gue di Belanda. Gue bilang gue mau balik lagi ke Tuhan. Dan ya puji Tuhan, ternyata selama gue jauh dari Tuhan itu, kakak Wani gue yang ngedoain gue sampai akhirnya gue bisa balik lagi ke Tuhan. Terus dia bilang, oh ya dia ada teman di Jawa Timur, udah kalau kamu mau berangkat ya udah pindah ke sana gitu kan. Ya, akhirnya di situ gue sempat dilema karena waktu gue di Bali itu kehidupan gue ya apa ya, bukan bukan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Gue udah nggak mikirin namanya duit lagi, gue nggak mikirin namanya tentang apa ya, daging gue sendiri, maksudnya kebutuhan daging gue tuh terpenuhi semua gitu kan. Sempat dilema gue pergi apa kagak. Akhirnya satu detik uh, Tuhan mulai jamati gue lagi. Akhirnya oke lah, gue cabut Bali, angkatlah ke Jawa Timur nih, gue mulai proses ulang. Nah di situ gue menemukan bener-bener ternyata perubahan itu dari dalam gitu. Dan ya satu alasan kenapa sih gue udah menerima Tuhan, penampilan gue masih tetap sama. Itu kan selalu gue dipertanyakan gitu ya sama orang-orang yang maksudnya ketika gue pelayanan gitu, kok kamu katanya udah tobat tapi kok tobat penampilan gitu. Terus ya gue bilang aja sih, alasan gue kenapa sebenarnya penampilan gue ini sebenarnya cuma buat daya tarik. Ketika gue bertemu orang-orang dimanapun gue berada, itu akan menjadi satu kesaksian gitu. Karena memang secara penampilan memang ya bisa dikatakan lah nggak jauh beda gue sama orang-orang yang masih hidup di alam liar. Ya tapi secara karakter kan akan terlihat sendiri. Kayak misalkan contoh, menurut gue sih hal kecil ya, kayak misalnya gue nggak ngerokok gitu, tiba-tiba gue di lingkungan orang lagi pada ngerokok, terus dia nawarin ngerokok, gue nggak ngerokok, mau ngerokok gak nawarin gitu, bilang ya gue udah nggak ngerokok. Itu kan satu kayak hal yang aneh lah kalau menurut orang itu kan. Tapi kalau menurut gue sih biasa aja. Nah dari situ kan satu jembatan juga buat gue kesaksian sama mereka. Jadi gue setiap ketemu orang ya selalu kesaksian sih sama mereka tentang ya kenapa gue bisa berhenti merokok. Akhirnya di situ gue mulai cerita, gue bisa berhenti narkoba, gue bisa berhenti alkohol segala macem, gue bisa hidup merdeka lah gitu kan. Dan satu jadi kesaksian tentang, terus dari situ gue mulai sharing tentang Tuhan Yesus gitu kan. Dan juga ada keuntungannya juga sih, maksudnya tampang sangar kayak gini, jadi ketika lu kesaksian tentang Tuhan Yesus, orang tuh nggak ada yang mau debat gitu loh. Untungnya gitu, jadi kayak orang mau ngedebatin agak-agak takut gimana, padahal ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Tapi ya keuntungannya di situ. Terus juga lebih free lah ketika gue bicara tentang Tuhan Yesus tuh, kayak gue nggak takut lagi bakal gimana. Dan ya itu sih yang. Terus juga menurut gue penampilan, misalnya kalau dari penampilan seperti ini lu bisa apa ya, memotivasi orang, kayak model kayak gue aja bisa hidup sehat gitu, masa lu yang nggak separah gue itu nggak bisa sih gitu kan, istilahnya kayak gitulah. Terus juga kalau penampilan lu kayak gini bisa menjadi berkat buat orang lain, kenapa harus dirubah gitu kan. Dan gue juga punya pemahaman sendiri tentang penampilan gue sendiri, dan yang menurut gue perubahan memang bukan dari penampilan luar tapi dari dalam gitu kan. Dan ya itulah yang akhirnya membuat gue untuk sekarang ini bisa tetap bisa bersaksi sama orang-orang dengan ya, sebenarnya intinya sih cuma buat daya tarik doang. Karena kan biasanya orang kalau ngeliat gue kayak tertarik pengen tahu kehidupan gue terus
sebenarnya buat pancingan aja. Dan juga uh, setelah gue kenal Tuhan Yesus juga gue mengerti tentang kebebasan itu sendiri di dalam apa ya, tentang justru gue mengenal pang itu finalnya lah, menurut gue finalnya itu setelah gue kenal Tuhan Yesus sendiri, kayak tentang ada nilai-nilai kekristenan yang sebenarnya itulah nilai-nilai yang dipakai pang juga, tentang kita kebebasan, tentang kita menjadi diri sendiri, tentang apa ya, tentang banyak hal lah gitu kan. Contohnya kayak misalkan di pang kan kita selalu mengidentikan dengan kebebasan ya, kebebasan, dan gue mau menciptakan jalan hidup gue sendiri ya. Tapi ya gue nggak bisa nyalain orang-orang yang mungkin yang masih addicted dengan hal seperti itu. Tapi menurut gue menurut gue tentang kebebasan itu bukan bicara tentang hanya sekedar kita bebas melakukan apapun, tapi kita juga harus bebas yang bertanggung jawab. Terus juga kita harus bebas juga dari segala sesuatu ketergantungan apapun gitu kan. Karena kan intinya kita berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan apapun. Dan saat ini ya ketika gue mengenal Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita tuh nggak bergantung dengan apapun gitu kan dalam kehidupan gitu kan. Maksudnya lo yang berdiri sendiri gitu kan. Kalau dia bergantung sama Tuhan, bisa jangan bergantung sama manusia lah intinya gitu kan. Itu yang menurut gue tentang kayak kenapa gue sekarang benar-benar mengerti tentang jadi manusia merdeka di dalam Tuhan ya, seperti itulah. Jadi manusia merdeka. Memang cita-cita gue dari dulu pengen jadi manusia merdeka gitu. Oke. Manusia merdeka ya. Memang manusia merdeka. Memang sih kebebasan itu di mana-mana tuh, kebebasan itu paling ini ya, paling apa namanya, orang yang paling enjoy gitu. Tapi kebebasan dengan Tuhan itu lebih satisfying ya, itu lebih kayak kita bisa lebih lepas lagi, kita bisa lebih rasain sukacita, kita bisa ngerasain kayak air ini yang dulunya gile pahit banget sih, pada saat kita kenal Tuhan gitu langsung buset ini air kok buset sih puji Tuhan ini airnya kok adem banget, enak, lega gitu di hati gitu ya rasanya gitu ya. Itu sih yang gua bisa ngerti perspektif lu gimana tuh. Dan juga kebebasan bukan cuma sekedar bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab gitu kan. Nggak asal-asalan bebas, tapi tetap kita ada tanggung jawab kita gitu kan, intinya gitu. Maksudnya jangan sampai kelewatan batas. Contoh kayak kita menjadikan Tuhan itu, kita bebas mau menjadikan Tuhan apapun, tapi tetap segala sesuatu kebebasan yang kita, maksudnya menjadikan Tuhan sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai apa, kita tetap menghormati dia gitu kan. Contoh kayak misalnya gue menganggap Tuhan sebagai sahabat gue, tapi gue tetap menghormati dia sebagai Tuhan gitu, bukan cuma sekedar menganggap dia sebagai sahabat, tapi gue tetap menghargai dia sebagai Tuhan gitu kan. Maksudnya kebebasan gue tidak menghilangkan rasa hormat gue sama Tuhan itu sendiri. Itu sih. Iya. Ini yang gue jalani. So far nih dalam udah istilahnya udah ngerti, udah perspektif udah berubah ya kan, udah pola pikir udah berubah, mindset tuh berubah segala macam. Pasti dong challenging masih ada dong, karena kan musuh kan masih terus menyerang gitu. Tetap aja ongoing gitu kan. Gimana nih lu counter attack-nya gimana nih antara you versus you, istilahnya lu lawan lu sendiri dengan di jalan Tuhan ini. Tantangannya gimana bro? Ya memang sih ya di dalam Tuhan ini kan memang terus finalnya itu setelah kita mati itu final. Istilahnya kan kayak Paulus bilang hidup ini seperti perlombaan. Ya kan ada apa next level, next devil. Ya kan? Ya ada tantangan yang baru. Jadi di level yang baru ini ada tantangan baru. Nah, tantangan yang baru ini yang saat gue alami kan tentang sebenarnya yang gue alami saat ini kayak tentang kebosanan sih. Soalnya kan gue orang yang suka exploring kehidupan, maksudnya gue explore kemana-mana gitu kan. Gue suka petualang lah, gue juga nggak bisa, sebenarnya orang yang nggak bisa nomaden lah ya kan, karena background gue kan street punk gitu kan. Jadi gue berpindah-pindah gitu kan. Tapi ya mau nggak mau di sini gue dikondisikan, maksudnya dikondisikan sama Tuhan agar gimana ya, gue coba melawan keinginan daging gue. Saat ini gue memang kalau masalah keinginan daging itulah musuh yang saat ini yang sedang gue alami. Maksudnya struggle gue ya sampai saat ini tentang keinginan daging, karena ketika gue memutuskan untuk gue tinggal di sini
eh, gimana ya, segala sesuatunya masih terbatas gitu kan, maksudnya secara daging gue tuh ya terbatas ya. Contoh kayak dulu gue bisa apa ya, gue orang yang nggak megang duit gitu kan, terus ya istilahnya gue selalu ada lah, duit mah selalu ada gitu kalau masalah keuangan gitu. Tapi di sini gue dikondisikan agar gue mengerti tentang keterbatasan itu sendiri, dan di sini gue memahami maksudnya dari keterbatasan yang gue alami sekarang ini, gue banyak bersyukur sama Tuhan gitu kan. Terus juga tentang suasana ya, walaupun kadang-kala orang enak kok enak ya tinggal di alam kayak gitu ya, sebenarnya enak sih enak, tapi cara apa ya, kadang-kadang gue merasa bosan juga sih, bosan gitu gue begini aja di sini gitu kan, ngurusin orang-orang ini. Tapi ya ketika gue ngadepin situasi yang seperti itu ya, dia tetap berdoa gitu kan, berdoa, dan lu baca firman lagi. Jadi gue setiap hari membaca firman bukan karena sebagai rutinitas ya, tapi menjadi sesuatu hal yang kadang-kala ketika gue baca firman ada sesuatu yang akhirnya menguatkan gue lagi untuk tetap bisa ya lawan keinginan daging gitu kan, yang memang agak-agak sulit juga sih keinginan daging itu. Memang masih ada beberapa struggle yang masih gue hadapin lah tentang jalan hidup bersama-sama Tuhan. Banyak hal sih kalau dibilang, tapi ya intinya ketika gue ngalamin misalnya gue stuck, wah gue merasa stuck nih kayak gini-gini aja, tuh juga gue ngeliat apa suasananya, ketemunya orang dia lagi gitu kan, bangun tidur ketemu lo, belum tidur gua ketemu lo lagi gitu kan di sini kayak gitu. Tapi ya di situ ketika gue merasa bosan itu gue selalu evaluasi diri ketika kira-kira apa yang udah gue kerjakan ini berkembang nggak gitu kan. Contoh kayak misalkan dari orang-orang yang di sini, memang gue nggak apa ya, gue nggak bisa mengubah manusia gitu kan maksudnya, tapi ketika gue menabur benih kepada mereka, kayaknya gue melihat sendiri gitu kan, kayak tentang perubahan mereka itu sendiri. Ya, disitulah akhirnya yang membuat gue kayak melawan kebosanan gue, melawan keinginan daging gue, ketika gue melihat apa ya, sesuatu yang gue tabur itu ternyata tumbuh gitu kan. Jadi kayak misalnya orang-orang dari gereja di sini lah, orang dari gereja di sini kan, yang mana mereka tadinya sulit untuk apa ya, untuk bersosialisasi sama orang, terus untuk mengurus dirinya sendiri aja. Tapi ketika ngelihat mereka udah bisa ngurus sendiri-sendiri tuh satu apa ya, satu obat buat gue untuk melawan kebosanan gue sendiri untuk pelayanan gitu kan. Emang kadang-kala gue sih pengen juga kayak orang-orang gitu kan, kayak punya usaha sendiri, terus punya kehidupan normal gitu. Kadang-kadang pengen seperti itu, tapi ya mau nggak mau kita harus ikutin apa yang Tuhan mau, bukan yang Tuhan yang gue mau. Jadi gue hidup jalan aja sama Tuhan, walaupun kadang-kadang bete gitu kan ya. Intinya ketika gue ngelawan kebosanan itu, gue tetap berdoa, terus juga evaluasi, dan kadang-kadang itu yang bisa ngelawan kebosanan gue sendiri gitu kan. Karena uh, kadang-kadang yang kita nggak sadari, kita melakukan hal kecil itu berdampak dengan misalnya kayak lo nolongin apa, lalu nolongin apa, ngebantu orang itu untuk bisa mengubah dirinya sendiri, akhirnya berubah itu ternyata menjadi mungkin pele gitu kan. Tapi ketika lu udah ngeliat hasilnya, kayak lu ada satu kebanggaan tersendiri gitu, keren banget orang ini kok, dulu awal datang modelnya kayak gini, sekarang udah bisa kayak gini, tuh keren gitu kan. Ya, Tuhan itu luar biasa gitu kan. Ya memang kadang-kadang melatih juga kesabaran juga gue di sini ngadepin orang kayak gitu. Tapi ya tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan juga gue sebenarnya nggak bisa melewati proses inilah. Ya ternyata kayak gue nggak sadari, gue hampir 5 tahun gue di sini, gue ikut pelayanan begini gitu. Kayak rasa singkat gitu, tapi ternyata lama juga. Lumayan lah, dari 2018 lah, 2018, sekarang 2022 ya. Oh ya, wow, iya ya. 2016 ya? Berapa? 18. 18 ya? Oh iya, lama juga, lumayan ya. Ya emang Pak, rencana Tuhan emang ya. Wah ya gua Kalau nggak sama Tuhan, kalau nggak penguatan Tuhan juga mungkin nggak bakal bisa bertahan. Wow. Ya mungkin ya kalau misalnya ngikutin ego gua nggak bakal ada di mari gitu. Gua nggak kuat, gua hidup kagak bisa nggak kemana-mana gitu kan. Iya, jadi apa namanya istilahnya apa namanya, mungkin pembentukan dari Tuhan ya, pembentukan karakter juga diproses. Dan iya Fit,
apa gue bisa ngerasain tuh, maksudnya kayak bete awalnya dari yang ada dan situasinya sekarang berbeda dan lu harus jalanin ini ya, really humbling experience ya, maksudnya berarti kata kayak kita itu jadi rendah hati lagi gitu loh. Ada di dunia ini yang konteks kita tuh ada yang lebih luas dan bisa menjadi impact ke orang gitu. Man, bless your heart, man. Maksudnya apa? You have a golden heart, bro. Apa namanya? That's good. Maksudnya nggak semua orang bisa punya mentalitas kayak lo gitu kan, yang apa namanya lo datang terus bisa voluntarily ke orang-orang untuk meninggalkan elonya yang istilahnya meninggalkan ini ya apa namanya dunia lama gitu, manusia lama yang sekarang ini lu di situ dan dulu dibentuk dan lu mau membimbing jadi impact ke orang, jadi kayak leader, man. Gue salut lo, you know what I mean? Itulah ya taring baru, you know what I mean? Taring baru itu tuh bisa juga jadi lagu tuh, bro. Ya, taring baru. Tapi gue mau ngasih tahu sih, kadang-kadang kan orang mikirnya gue pakai taring babi ini, wah lo pakai klenik-klenikan gitu ya. Gue bilang bukan sih, sebenarnya kenapa gue pakai taring babi sih, memang ya kalau di dalam dunia kayak Dukun. begitu memang ini ada spiritnya lah. Tapi kalau gue sih nggak apa ya nggak arah ke situ sih, karena gue di sini pakai ini ada filosofinya kan. Babi itu terkenal rakus gitu kan, terkenal rakus, dia apapun yang di depan dia dihantam. Di sini kita ada ternak babi juga, di sana itu ada kandang babi. Oh iya. Wah iya, apa aja dimakan gitu kan. Nah jadi taring ini seiring waktu berjalan dia tuh tumbuh. Taring ini tumbuh sampai akhirnya dia menusuk lagi ke mukanya dia sendiri. Jadi seperti apa ya, dari kerakusan itu akan melahirkan karmanya dia sendiri gitu kan. Oh, gua nggak tahu itu taringnya bisa nonjok sendiri. Iya, iya. Oh. Ya kalau lo lihat di YouTube aja, lo lihat taring babi, kadang-kala dia bisa sampai tembus ke mukanya dia sendiri gitu. Keren, men. Maksudnya lu kalau ada kirim satu ke gua lah. Gua pengen pakai. Taring gua taring macan nih. Nih gua liatin ya. Ini doang. Ih, kecil lagi, nggak ada apa-apanya sama punya lo, Bet. Jadi gue pakai ini tuh cuma buat kayak simbol gitu, buat ngingetin agar gue tuh nggak jadi manusia yang rakus gitu kan, secara filosofinya gitu loh. Mantap. Jangan sampai lo memakan hak orang lain gitu kan, iya. karena lo akan menuai taring lo sendiri. Waduh, keren bro, keren. Filosofinya boleh juga, gue baru tahu gue, men. That's cool, dude. Ya, walaupun kadang-kadang wah lu ini nggak apa pakai gituan, ilmu-ilmuwan apa segala macam. Paling kalau ketemu orang karismatik, wow, mantap sekali. Tapi gitulah ya, maksudnya kita kan istilahnya mendobrak stigma. Ada identikalnya dengan kayak jiwa lifestyle atau jiwa punk rock itu dengan DIY, do it yourself attitude, kebebasan, dan juga dengan adanya kayak mengenal Tuhan gitu kan. You know what? Jati diri, love yourself istilahnya gitu kan. Dan dari situ kita itu mendobrak stigma gitu. Stigmanya itu kayak Tuhan itu ngeliat hati lu, bro. Tuhan tuh ngeliat hati lu. Lu ke surga nggak tanya Enggil, lu pakai baju lu bagus banget, men. Ini masuk sana deh, man. Keren tuh. Kagak kan yang dilihat kan, wow. Iya. Hafid buka buku kehidupan kan, selama hidup lo, wow, you doing a good job and everything, you know what I mean? And then let's go to your heart. How's your heart? Where your heart goes? Kok jadi bahasa Inggris sih? Tapi ya di situ lah, men. Makanya yang gue juga respectnya juga sama lo, you know what I mean? No matter what, you know what I mean? Try your heart, especially untuk people yang di Christian bubble. Coba untuk lihat lebih dari penampilan atau lebih dari lifestyle, you know what I mean? Karena belum tentu di Christian bubble itu sendiri yang perfect. Justru kita butuh kita butuh keluar dari Christian bubble itu sendiri untuk
menjangkau orang lain yang belum kenal gospel, you know what I mean? Iya, betul. Bukannya gua sounding preachy, cuman it is what it is, you know. You got to know people's heart first gitu kan istilahnya kan ya. Iya. You know, Iya. Tuhan menunjukkan gimana hatimu, apa kabar gitu kan. You know, apa namanya harimu hari ini gimana, you know what I mean? Hey man, gue cuma bilang, Tuhan berkati lo man, you know what I mean? Tuhan cinta banget sama lo, you know what I mean? That's all matters man. That's it man. Ini sometimes kadang orang cuman pingin denger gitu doang, you know, walaupun kayaknya dia tuh kayak, you know, makanya kayak pelayanan gitu lo gini kan, mereka tuh di corner, disudutkan dan merasa kayak, you know what, publik tuh semua nunjuk tangan ke gue segala macam, tapi boom, ada Tuhan yang memakai si Hafid sebagai instrumennya. Lu datang ke dia, apa kabar lo? Cuman ngomong gitu doang kan, anak terus orang itu yang disudut itu langsung, wah ternyata ada yang peduli sama gue. Nah itu yang kadang-kadang, you know, sorry to say, kadang-kadang mereka lupa kan itu. Mereka kadang-kadang Iya. terbawa arus dengan bubble itu sendiri, makanya, you know, balik lagi dengan Roh Kudus, kita harus di-guide sama Roh Kudus ya. Ini yang dari Betul. gue dapat dari lo, ya amin. Sorry gue jadi babi nih sekarang. Nyantai aja. Ini kalau santai ini nggak tahu ini podcast model apa, ya cuek-cuek aja kan ya. Iya. Terus juga gue sih buat pesan aja ya untuk orang-orang mungkin yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang mungkin punya hati untuk pelayanan, mungkin pelayanan kayak anak-anak pang, anak jalanan, anak-anak ya sebenarnya nggak harus juga lo mau pelayanan ke mereka itu lo harus berpenampilan sama dengan mereka, nggak harus juga sih sebenarnya. Itu maksudnya kalau lo memang awalnya lo nggak bertato, ya udah nggak usah lo bertato akhirnya hanya untuk dengan alasan lo mau pelayanan seperti itu. Sebenarnya nggak harus juga. Yang perlu lo tahu juga kayak kakak rohani gue itu seorang perempuan dulu waktu dia pelayanan ke gue ini, dia nggak apa ya, belum nikah sih. Dia gimana, seorang perempuan yang latar belakang dari keluarga yang ibaratnya secara ini terhormat lah. Terus akhirnya dia dia meninggalkan hal-hal duniawinya, dia pergi turun ke jalan tanpa dia nggak merubah penampilan dia sedikit pun gitu, tapi dengan tuntunan Roh Kudus dia datang pada kita sampai akhirnya dia mempresentasikan kasih Tuhan kepada kita itu sendiri. Kayak kakak rohani gue itu nggak banyakan bicara tentang Tuhan ketika dia pelayanan menjangkau gue, itu nggak bicara oh Tuhan Yesus gini, apalagi pada waktu itu ya istilahnya gue waktu itu juga masih di seberang lah, masih muslim lah, maksudnya gue masih nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Gue tahu gue Yesus itu nabi gitu kan. Terus juga bukan karena dia menceritakan oh Tuhan Yesus ini Tuhan, dia menjelaskan secara teologi segala macam, enggak, tapi melalui hidupnya dia yang akhirnya membuat gue coba penasaran. Dan akhirnya ketika gue kenapa gue percaya Tuhan Yesus itu bukan karena bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kata orang lain, tapi gue ngalamin dan gue ngebuktiin gitu. Kayak gue nantangin kalau memang Tuhan itu nyata, Tuhan balikin hubungan gue sama keluarga gue. Tetapi ketika gue coba belajar berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan akhirnya terjadi. Wow. Menurut gue itu mujizat yang nyata itu ketika Tuhan menyatakan kayak Tuhan mengembalikan hubungan gue sama keluarga gue gitu. Yang tadinya gue kan sebenarnya udah nggak dianggap, ibaratnya udah nggak masuk hitungan lah, karena kan gue troublemaker ya, selalu bikin masalah terus gitu kan, sampai keluarga gue malu. Akhirnya udahlah, lu bukan bagian dari keluarga ini ya kan, kayak gitu. Tapi akhirnya Tuhan bisa ngebalikin itu. Wow, menurut gue tuh keren banget. Nah di situ akhirnya iman gue terbangun bukan karena kata orang lain, tapi emang gue mengalami sendiri sih, terus juga ya kembali lagi kayak pesannya, kalau lu mau pelayanan di jalan sebenarnya nggak lu harus mengubah penampilan sama seperti mereka. Jadi kayak kakak rohani gue, dia nggak mengubah sedikit pun penampilannya, tapi dia bisa melayani, ya itu sendiri tuntunan Roh Kudus, dan lu mempresentasikan Tuhan dalam hidup lu gitu kan. Kayak gue penampilan kayak gini juga nggak harus berarti gue harus pelayanan karena jalanan juga, tapi ya ke semua. Jadi lu jangan membatasi diri lu pelayanan kemanapun gitu lah intinya gitu kan. Terus juga banyak kan gue ketemu orang-orang normal, kalau maksudnya orang-orang yang kehidupan normal dengan struggle mereka, dan ketika mereka melihat gue yang ibaratnya orang yang secara stigma jelek, buruk, yang terbuang lah, nggak masuk hitungan,
tapi gue punya apa ya, attitude atau ke apa ya, gaya hidup gue yang berbeda gitu, nggak seperti penampilan, istilahnya gitulah. Ya jadi ya sebenarnya kalau untuk pelayanan kita juga universal juga, nggak jangan membatas-batasi, dan juga jangan karena satu alasan lu akhirnya merubah fisik lu. Kayak gue sih nggak nyaranin juga, ya terserah ya, punya semua kita punya prinsip masing-masing. Ya kalau lu emang udah keadaan lu seperti itu ya seperti itu aja, intinya gitu. Yeah. Kayak gue kan kalau misalkan gue lepas anting gue gitu kan, kayak gini kan kelihatannya memble begini kan jelek gitu, mendingan gue kasih kalian biar dia kelihatan tuh bagus gitu kan, kayak ada seninya lah ya. ada seninya gitu kan. Terus kayak gue liat teman-teman gue, beberapa teman gue yang di seberang ya, ketika dia ikut-ikut pang-pang hijrah, dia mengubah penampilannya, wah ngeri sampai ngapus tato gitu kan. Tapi penampilannya doang dirubah gitu kan, udah kayak orang Timur Tengah lah secara penampilan gitu kan. Tapi ketika diperhadapkan sama situasi, akhirnya dia balik lagi. Itu yang tadinya mukanya udah ditato terus dihapus karena mengalami kehidupan kayak ternyata kehidupan nggak seperti apa yang diharapkan, akhirnya balik lagi ditato lagi mukanya gitu. Mendingan ya udah kalau kayak gitu nggak usah terlalu ekstrim lah. Karena memang ketika lu udah berubah di dalam diri lo, yang luar tuh akan secara otomatis akan berubah gitu kan. Jadi perubahannya dari dalam, nggak usah dari luar gitu kan. Kayak gitu sih. Mantep. Men, mantep bro. Mantep. Gue demen banget deh. That's a good talk man. Aduh ini sorry ya gue campur-campur nih ya. Bersama bahasanya. Masih paham, gue masih paham. Asik. Ya lu sempat ke India juga ya? Iya. Itu keren juga itu cerita. Gue nggak pernah ngalamin sih kayak gitu. Iya, gua aja belum pernah ke India. Yang ada sih makanan India banyak di sini. Gue ke tempatnya, lo pernah dengar cerita tentang Bunda Teresa gak? Mother Teresa. Ya, Katolik kan? Iya, Katolik. Maksudnya gue ke tempatnya, ke daerahnya dia pelayanan itu loh, di kota itu. Oh, nggak tahu Emang? gue. Wah, boleh lah itu. That's good. So, yeah.